Oke, terima kasih Kak Yahya. Mungkin buat semuanya ya, kan dulu ya, perkenalkan nama kakak Kak Tia. Sama kayak yang dijelasin sama Kak Yahya tadi, kakak S1-nya di Matematika UNY, S2-nya di Matematika UB. Jadi mungkin kakak akan lebih banyak, kalau di TPS ya, karena kita kita belajar ini TPS, kakak akan lebih banyak bahas mengenai cara berpikir lah ya, istilahnya kayak logika. Benar kalau TPS tadi emang nilai yang paling mendongkrak ya, paling bisa kalian pelajari dan itu bisa mendongkrak nilai kalian, nilai totalnya gitu. Cuman permasalahannya di TPS tuh soalnya nggak sesulit mata ini ya, subtes lain, tapi untuk waktu karena kayak misalkan kayak kita sekarang aja kita diharuskan untuk membahas 65 soal dalam waktu 2 jam misalkan kayak gitu. Pengerjaan kalian juga harus kayak gitu. Kalian harus mengerjakan satu soal itu maksimal 1 menit udah gitu kan. Padahal untuk subtes lain kalian bisa waktu yang lebih spend waktu lebih banyak. Sedangkan untuk TPS kalian harus lebih cepat daripada cuma 1 menit per soal. Tuh. Untuk langsung aja ya, biar kita mempersingkat karena soal yang kita bahas banyak. Kakak belum review dulu untuk apa ya yang udah dikerjakan karena tadi ada yang belum mengerjakan ya. Jadi biar ngerjain dulu nggak apa-apa. Kita bahas mungkin nanti dari pembahasan kita cara berpikir kalian ketika ngerjain itu lebih lebih mudah ya, lebih enak. Oke. Yang akan kakak bahas untuk di TPS itu nanti KPU, PPU sama PK. Untuk KMBM-nya kakak serahin ke Kak Ika nanti yang udah ngerjain. Jadi nanti ada KMBM juga. Karena mungkin untuk materi Kak Ika lebih oke ya. Udah terlihat untuk materinya? Iya, Sudah, udah Kak. kelihatan. Oke. Mungkin yang udah ikut pembahasan sebelumnya, kita udah membahas mengenai penalaran deduktif sama induktif. Kalau deduktif itu sesuai logis ya. Kalau induktif nanti itu sesuai pengamatan. Jadi soalnya nanti kita akan bahas 10 soal deduktif dulu. Kita langsung aja di nomor satu. Kakak nggak coret-coret ya, karena lagi ada trouble. Gitu. Mungkin nanti kalau pas kita bimbel bisa sambil coret-coret. Nanti bisa karena di record bisa dilihat lagi ya. Oke. Di penalaran deduktif itu ada satu pernyataan. Jadi ada satu cerita misalkan kayak gini ya. Oke. Satu cerita kayak gini, cuman mungkin apa ya? Nanti akan ada untuk beberapa soal. Jadi mungkin untuk satu atau dua soal. Tipsnya, kalau misalkan memang lebih dari satu soal untuk satu bacaan, baca dulu pahamin, baru masuk ke soal. Tuh. Untuk soal selanjutnya, baca soal dulu, baru masuk. Jadi paling enggak ketika kalian baca soal lagi, kalian udah kebayang nih, oh tadi ceritanya kayak gini. Kalau ini jadi kayak gini gimana ya? Tuh. Jadi ini nanti ada beberapa pertanyaan, ya. Pertanyaan, eh, ada beberapa ada beberapa ada satu cerita untuk beberapa pertanyaan. Jadi kita langsung aja. Cerita yang pertama, sebuah perusahaan swasta yang tengah menawarkan pekerjaan memilih dari satu dari 6 kantor konsultan yang masing-masing diwakili oleh ini ya, ada Anwar, Bahtiar, Charles, Endang, dan Fahrial. Lebih gampang kayak biasanya A, B, C, D, E, F. Berarti ada 6 orang nih untuk melakukan presentasi mengenai penawaran mereka di hadapan pimpinan perusahaan swasta tersebut. Untuk menyamakan dengan masalah yang ditawarkan, maka masing-masing wakil perusahaan yang hanya akan melakukan presentasi satu kali dibuat urutan sebagai berikut. Gak usah dipahamin, cukup tahu ini ada 6 orang yang mau diurutin. Udah, gak usah harus kayak gini, gak usah. Ini aja cukup ada 6 orang dan di sini ada urutannya. Ini ya, Bahtiar akan presentasi sebelum Charles. Charles akan presentasi pada urutan keempat atau terakhir. Jadi dari 6 Charles ini atau yang keempat atau yang terakhir nih gitu kan. Terus Dadang akan presentasi setelah Anwar. Fahrial akan presentasi sebelum Dadang gitu ya. Jadi eh, dari ini yang ditanyakan,
dari urutan berikut manakah yang memenuhi persyaratan urutan presentasi. Cara paling mudah kalau kalian udah baca kayak gini terus kalian udah apa namanya bikin grafik kayak misalkan Bahtiar akan presentasi sebelum Charles berarti B dulu baru C gitu kan urutannya nanti C-nya nanti 4 atau 6 gitu kan dadangnya setelah Anwar dan seterusnya. Tapi ada caranya lagi yang berbeda ya mungkin, yaitu dengan mengecek eh, dari satu pernyataan di sini masuk ke pernyataan ke sini masuk ke setiap option, gitu kan? Jadi untuk yang pertama, pernyataan pertama, Bahtiar akan presentasi sebelum Charles. Bahtiar, Charles salah karena Bahtiarnya setelah Charles. Berarti A ini udah bukan, udah enggak ya? Ini udah enggak. Terus, oke. Dan Charles akan presentasi pada urutan keempat atau keenam. Oh, kita cek dulu yang pertama tadi ya. Bahtiar ini Charles. Terus ini Bahtiar dulu baru Charles. Oke, benar. Terus ini Bahtiar dulu baru Charles. Ini benar. Ini Charles dulu baru Bahtiar. Enggak ya. Berarti dua ini udah enggak. Oke, kita tinggal punya dua pilihan. Cuman dari satu pernyataan. Dadang akan presentasi, Charles akan presentasi pada urutan keempat atau terakhir. Charles pada urutan terakhir. Udah benar. Kita next pernyataan selanjutnya. Dadang akan presentasi setelah Anwar. Dadang dulu, Anwar dulu baru Dadang. Nah, kita cek di sini yang ini Dadang dulu baru Anwar. Udah pasti salah nih. Yang ini Anwar dulu, yang di sini baru Dadang. Berarti jawabannya yang B. Nah, kalau kalian udah baca ini, jadi nggak perlu ya. Ini cuma nanti kalau kalian cek lagi aja jawabannya. Kita next di pertanyaan kedua. Soalnya sama, konsepnya masih A, B, C, D, E, F tadi. Manakah pernyataan berikut yang salah, gitu kan? Berarti karena udah salah nih, kita udah tadi punya urutan, gitu. Nah, yang pasti salah itu kita bisa cek juga. Anwar akan presentasi pada urutan pertama. Mungkin. Kenapa? Karena Anwar akan presentasi setelah Dadang. Ya, masih mungkin ya. Nggak ada yang apa ya, membantah dari pernyataan-pernyataan yang udah ada. Oke. Pernyataan-pernyataan ini yang udah ada, gitu kan. Terus Dadang akan presentasi pada urutan ketiga. Mungkin nggak? Mungkin karena mungkin Anwar kedua atau pertama. Tadi nggak ada permasalahan sama urutan ketiga, yang ya kan. Terus yang C, Endang akan presentasi pada urutan keenam. Mungkin nggak? Mungkin. Berarti kalau Endang keenam, Charlesnya keempat. Itu ya dari pernyataan kedua. D, Fahrial akan presentasi pada urutan keenam. Oke, ini ada kata di pernyataan keempat, Fahrial akan presentasi sebelum Dadang. Otomatis Fahrial itu nggak akan terakhir karena setelah Fahrial ada Dadang. Hanya jawabannya yang D. Kita cek yang E. Dadang hanya akan presentasi jika Fahrial telah maju presentasi. Benar ya? Karena Fahrial dulu baru Dadang. Jadi Dadang akan maju kalau Fahrialnya udah maju. Oke. Sama dengan konsep yang tadi, itu kita lanjut nomor 3. Di sini ada sebuah kelompok terdiri dari Andi, Bayu, Citra, Desi, Egi, Fandi. Sama, A, B, C, D, E, F. Lah, gampang ya. Setelah berlibur akan menginap di sebuah hotel kecil yang punya 6 kamar. Ada 6 orang untuk 6 kamar. 3 kamar dengan ukuran berbeda, 3 buah kamar dengan ukuran yang sama terletak pada lantai satu dan 3 lainnya terletak pada lantai 2 yang masing-masing kamar nomor 4, 5, 6. Mengingat fasilitas yang Alif ada pada masing-masing kamar dan privasi ke 6 orang tersebut, maka dibuat pembatasan berikut. Andi akan menempati kamar nomor 2. Nah, ini ya kalimat ini. Kamar Bayu tidak boleh berdekatan dengan kamar Egi. Gitu kan. Terus kamar Andi tidak boleh berdekatan dengan kamar Citra. Kamar Desi tidak boleh di atas atau di bawah kamar Egi. Jadi ada 6 kamar, masing-masing berurutan 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4, 5, 6-nya di lantai 2. Terus kita cek yang A. Eh, sama kayak konsepnya aja ya. Jadi kita cek option masuk ke pernyataan. Kamar Bayu berada pada lantai 2. Pak, pernyataan berikut yang benar nih. Hmm, Oke, kita cek ya. Andi ada di kamar nomor 2 nih ya. Andi kamar nomor 2. Oke, Bayu tidak boleh dekat dengan Egi. Susah ya kalau nggak gambar ya. Bisa nggak ya? Ah, Bismillah.
Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Oke. Di sini Andi akan menempati kamar nomor dua. Ini Andi. Terus kamar Bayu tidak boleh berdekatan dengan Egi. Kamar Andi tidak boleh berdekatan dengan Citra. Berarti yang Citra itu akan ada di lantai ini ya. Kamar Desi. Oke. Dari sini kita tahu bahwa Citra akan ada di lantai dua ya. Ini lantai satu, ini lantai dua. Kamar Desi tidak boleh di atas atau di bawah kamar Egi. Ini udah ini ya dari pernyataan ini yang udah pasti benar itu yang B. Kenapa? Karena nih kamar Andi di lantai dua, lantai duanya ada di di lantai satu. Terus kamar Citranya, Andi tidak boleh berdekatan dengan Citra. Karena ada Andi di dua, berarti satu sama tiga nggak boleh. Berarti Citra akan ada di empat, lima, sama enam. Kita next, nomor empat. Konsepnya sama juga. Apabila Egi berada di kamar empat, maka pernyataan berikut yang benar adalah kita gambar dulu tadi satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Andi nomor dua, oke udah pasti. Bayu tidak boleh berdekatan dengan Egi. Egi berada di nomor empat. Berarti Egi nggak boleh di gambar nomor satu sama nomor lima. Egi mungkin di sini ya. Salah. Bayu. Andi tidak boleh berdekatan dengan Citra. Berarti Citra antara ini 4 sama 6. Kamar Desi tidak boleh di atas atau di bawah kamar Egi. Oke. Desi berarti nggak di 1 sama 5. Ya kan? Ya kita cek yang A. Kamar Bayu berada di sebelah kamar Andi. Oke. Karena tadi ya, Bayu tidak boleh berdekatan dengan Egi, maka Bayunya mungkin ada di sini ya. Karena dia tidak di nomor satu sama nomor 5. Terus Andi tidak boleh berdekatan dengan Citra. Andinya mungkin ada di nomor 6. Citranya di nomor 6. Terus kamar Desi tidak boleh di atas atau di bawah kamar Egi. Berarti di sini Desi. Terus ada satu lagi di sini Fandi ya. Kamar Bayu berada di sebelah kamar Andi. Bayu sebelah kamar Andi. Oke ya. Citra berada di sebelah kamar Bayu. Citra bukan sebelah tapi di atas. Desi berada di sebelah kamar Egi. Benar. Cuman, nah ini ya, tidak boleh di atas atau di bawahnya. Jadi, eh ya belum pasti benar ya, karena kan kalau ini harus logis. Citra berada di, Citra berada sebelah kamar Egi. Hmm, dari sini Citra nggak ada di sebelah ya. Citranya ada di ini, di nomor 6 bukan di sebelahnya. Terus Desi berada di bawah kamar Egi, ini udah pasti enggak, karena Desi tidak boleh di atas atau di kamar Egi. Dan next, nomor 5. Oh, soalnya masih sama konsepnya. Tapi ada ininya lagi. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Di sini udah pasti Andi. Apabila kamar Bayu berada di nomor 4, ini Bayu, Citra tepat di atas kamar Fandi, manakah pernyataan berikut yang benar? Oke, ini udah Andi nomor 2. Bayu tidak boleh berdekatan dengan Egi, berarti Bayunya akan ada di sini sama ini ya, Eginya. Oke, cuman ada ini ya, Citra tepat di atas kamar Fandi. Kita cek dulu. Bayu nomor 4, Citra di atas eh, Fandi, berarti cuman ada ini ya. Oke, cuman ada ini untuk Citra sama Fandi, bebas mau atas bawahnya. Oke, kebalik. Ini berarti Citra, ini Fandi. Terus ini udah sesuai sama pertanyaan. Kita cek yang ini, kamar Bayu tidak boleh berdekatan dengan Egi, tapi bisa di bawahnya ya. Kamar Andi tidak boleh berdekatan dengan Citra, benar ya? Kamar Desi tidak boleh di atas atau di bawah kamar Egi. Oke, ini berarti punya Desi. Dari pernyataan ini yang benar adalah Bayu berada di sebelah kamar Citra, itu bukan. Bayu berada di lantai satu, itu enggak, karena udah di lantai 4 tadi. Pernyataan di sini. Kamar Desi berada di lantai 2, benar ya, di sini. Kamar Egi berada di lantai 2, enggak, karena enggak boleh berdekatan sama Bayu. Kamar Fandi berada di bawah kamar Bayu. Ini udah pasti salah, karena ada pernyataan di sini. Citra tepat di atas kamar Fandi. Dan next, nomor 5.
Soalnya tadi ya konsepnya kalau ini kayak tadi ada ini satu cerita untuk beberapa soal. Ani dan Sita berencana menghabiskan waktu libur semester gasal untuk wisata kuliner. Di Jogja, Ani dan Sita hanya memiliki waktu 5 hari dalam 1 minggu untuk wisata kuliner. Mereka berencana wisata kuliner 1 hari untuk satu tempat kuliner. Oke, satu-satu. Tempat yang dikunjungi adalah gudeg, rumah, sawah, ya kan, es krim, sama pohon. Gitu aja kata kuncinya ya. Oh, ini omah juga boleh sih. Omah. Anda mempunyai waktu Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu untuk mengunjungi tempat-tempat tersebut. Sedangkan Sinta berpergian selain hari Jumat. Oke, sama ya udahan konsepnya. Tidak ada Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, Minggu. Gak ada hari Jumat. Mereka sepakat memulai wisata kuliner pada hari Rabu. Berarti harinya ada. Oke. Dimulai dari hari Rabu, Kamis, Sabtu, Minggu, sama Senin. Ada 5 hari ya. Es krim, es krimnya akan dikunjungi sebelum rumah coklat. Rumah oke. Rumah coklat dikunjungi sebelum omah pohon. Sawah resto hanya boleh dikunjungi jika gudeg Wijilan sudah dikunjungi. Dikunjungi sebelum rumah coklat. Es krim dulu, baru ke coklat. Ke rumah coklat. Rumah coklat sebelum omah pohon. Rumah baru ke omah. Sawah resto jika gudeg Wijilan sudah gudeg dulu, baru sawah. Gudeg Wijilan dikunjungi setelah es krim. Berarti es krim dulu, baru gudegnya. Kita bisa cek ya di sini dari ini, sini. Terus baru R-nya ke O, itu kan baru ke S. Manakah pernyataan berikut yang benar? Nah, kalau ada pernyataan yang benar, kita cek option masuk ke pernyataan. Pada hari ketiga, Ani dan Sita mengunjungi rumah coklat. Mungkin nggak rumah coklat di sini, ya kan? Akan dikunjungi setelah apa? Setelah ini, ice cream. Ah, setelah es krim dia kemana? Ke gudeg. Habis gudeg kemana? Ke es. Ke sawah. Sawah resto. Berarti kan 1, 2, 3. Rumah coklat otomatis nomor 4. Salah ya. Sinta tidak Ani dan Sinta tidak mengunjungi tempat kuliner pada hari Minggu. Oke, berarti hari Minggu di hari keempat. Kita cek. Satu, kalau tadi satu yang pertama ice cream, gudeg, terus sawah, baru rumah coklat, baru terakhir omah pohon. Oke. Dan Sinta tidak mengunjungi tempat kuliner pada hari Minggu. Ini rumah coklat. Ini kayaknya tetap kuliner ya, bukan yang ini ya. Mungkin dimaksud itu untuk apa ya? Untuk tempat wisata lah ya. Yang C, Gudeg Wijilan merupakan tempat terakhir yang dikunjungi. Salah. Andi dan Sita mengunjungi sawah resto pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu. Oh, sawah di sini ya? Oh, salah ini. Oke, saya cek dulu. Es krim, gudeg, rumah coklat. Oh, rumah dulu ya. Rumah dulu baru nih hutannya. Oke. Kakak ralat ya. Yang pertama tadi ada es krim. Habis es krim ke gudeg. Habis gudeg ke rumah coklat, terus omah pohon, baru sawah resto. Ini Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin. Berarti pada hari ketiga Andi mengunjungi rumah coklat, bener ya? Hmm. Anies dan Sinta tidak mengunjungi tempat kuliner pada hari Minggu. Ini juga benar. Nanti kakak cek untuk soalnya ya, pembahasannya. Anies dan Sinta tidak mengunjungi tempat kuliner pada hari Minggu. Hari Minggu omah pohon berarti bukan tempat kuliner ya, benar? Gudeg Wijilan merupakan tempat terakhir, bukan? Salah. Ani dan Sinta mengunjungi sawah resto pada hari Senin, benar. Ani dan Sinta mengunjungi es krim Rumi pada hari Senin, salah karena dimulainya di hari Rabu. Berarti hari Rabunya yang es krim Rumi pertama. Oke, yang ini benar ya. Untuk sawah resto pada hari Senin nanti yang A nanti kakak cek lagi untuk jawabannya. Nomor 7, oke, konsepnya sama sesuai urutan soal.
Pada hari Kamis mereka mengunjungi tempat kuliner nih. Urutannya sama ya, es krim, gudeg wijilan, berarti Kamisnya di gudeg wijilan. Nomor 8. Oke. Tadi urutannya I, G, R, O, S. Oke. R, O, S. Oke. Jika gudeg wijilan harus dikunjungi setelah es krim, jika gudeg wijilan ini dikunjungi sebelum rumah coklat, maka tempat yang dikunjungi pertama kali ada rumah coklat. Salah. Pada hari Kamis, Andi dan Sinta mengunjungi sawah resto. Salah. Andi dan Sinta mengunjungi omah pohon di hari Senin. Gudeg wijilan sebelum rumah coklat. Oke, berarti di sini nanti sawah restonya dia di hari Minggu. Yang akan berubah ya. Gudeg wijilan, rumah coklat, terus sawah resto, baru terakhir omah pohon. Jadi nanti kalau ini urutannya seperti ini ya. Terus Ani dan Sita mengunjungi Gudeg Wijilan pada hari Selasa, enggak. Hari Kamis, tempat yang pertama kali dikunjungi omah pohon, enggak. Kita next, nomor 9. Angela, Lilian, Mary, Cindy. A, L, M, C. Adalah 4 orang petenis profesional yang bertanding di Tokyo Open. Mereka bertanding satu sama lain sehingga terdapat 6 pertandingan untuk menentukan pemenang. Setiap kali memenangkan satu pertandingan, setiap peserta memperoleh 100 poin. Oke. Cindy dikalahkan oleh Angela. Cindy lebih dari Angela. Kita kasih tanda gitu aja ya. Lilian mengalahkan Cindy. Lilian mengalahkan Angela. Lilian mengalahkan Cindy. Serta Mary mengalahkan Lilian. Mary mengalahkan Lilian. Mary mengalahkan Angela. Mary mengalahkan Cindy. Oke. Siapakah pemain yang selalu kalah? Kita cek yang ada di sisi kanan, ini menang, ini kalah, ini menang, ini kalah. Berarti yang selalu kalah adalah A ya, Angela. Eh, oh sebaliknya yang ini. Ini kebalik. An- Angela, Cindy ini ya. Cindy dikalahkan oleh Angela. Berarti di sini yang selalu kalah adalah yang Cindy. Cindy ya, karena dia 3 kali kalah melawan Angela, Lilian, sama Mary. Siapakah yang pemain yang memperoleh 200 poin? 200 poin itu artinya dia menang 2 kali. Kita cek di sini. Yang mendapatkan 200 poin, Angela mendapatkan 100. Lilian 200, Mary-nya 300. Ya, Lilian ya. Kita next di penalaran induktif. Jadi, eh, lebih ke kesimpulan ya. Menyimpulkan sama pengamatan yang sudah kita lakukan. Untuk penalaran induktif, dua buah apel mengandung zat fluorizin yang bermanfaat untuk kesehatan kulit. Buah ini juga digunakan untuk melindungi kulit dari sinar ultraviolet. Para peneliti menyebutkan bahwa komponen pada ekstrak buah apel dapat berfungsi sebagai eksfolian alami yang mengangkat sel kulit mati. Untuk perempuan sekarang udah tahu ya untuk skincare. Jadi kata eksfolian ini udah bukan kata asing lagi. Jadi eksfoliasi ya. Jadi mungkin yang sering dilakukan sama perempuan yaitu untuk mengangkat sel kulit mati. Di sini, kesimpulan yang benar pada teks adalah yang pertama, A. Buah apel membuat kulit menjadi cerah, iya, karena dia sebagai eksfolian, gitu ya. Digunakan untuk melindungi sinar ultraviolet ini juga. Jadi, karena yang buat kita hitam biasanya dari sinar ultraviolet, jadi membuat kulit lebih cerah. Harga buah apel menjadi lebih mahal, enggak ada nyambung sama kata-katanya. Buah apel menjadi incaran kaum hawa, enggak, tidak masuk ya, karena biasanya bukan ke buah, tapi lebih ke ini ya, skincare ya. Buah apel dikonsumsi untuk melindungi kulit dari sinar ultraviolet, bener ya? Buah persik banyak dicari untuk mengobati sel kulit mati. Yang dibahas apel ya, bukan persik nanti.
Untuk yang nomor dua, ini ada dua pernyataan dan ada satu data. Jadi mana data ini mendukung atau memperlemah yang mana nih, gitu kan. Komandan A menyatakan bahwa banyak taruna yang semangat belajar karena mendapatkan status sosial berdasarkan jabatan. Komandan B menyatakan sebagian besar taruna merasa bersemangat ketika suasana belajar nyaman. Data menunjukkan bahwa sebagian besar taruna di sekolah kedinasan mencapai target belajarnya ketika mereka mendapat dukungan dari taruna lainnya. Oke, karena ini eh, berhubungan sama kalau dukungan dari taruna lainnya, berarti kan dia ada kondisi pertemanan yang lebih kuat. Nah, ini eh, dibentuk juga karena nyaman sama belajarnya, bukan berdasarkan sama jabatan. Karena di sini dari taruna lainnya, bukan dari atasannya atau dan yang lainnya. Makanya di sini data itu memperkuat pernyataan Komandan B. Yang nomor tiga, harga susu semakin mahal berdampak pada pembelian minuman yang mengandung hasil olahan susu. Peningkatan harga tersebut menyebabkan banyak penjual kopi dicampur dengan susu mengalami kerugian. Namun, terdapat resep untuk meracik kopi dengan beberapa tambahan lain selain susu agar keuntungan penjualan stabil. Jadi berdasarkan hal tersebut yang paling menjadi asumsi, ya ini ya harus asumsi, jadi kita harus melakukan pengamatan dulu. Yang mendasari argumennya adalah peningkatan harga susu tidak mempengaruhi keuntungan dari penjualan minuman kopi. Ya, teks menyebutkan bahwa meskipun harga susu naik, penjual kopi susu mengalami kerugian. Jadi di sini eh, untuk tetap stabil mendukung asumsi bahwa kenaikan susu tidak selalu mempengaruhi keuntungan secara keseluruhan. Gitu ya. Jadi meskipun harga susunya mahal nih, peningkatan harganya menyebabkan penjual kopi mengalami kerugian. Nah, ini jadi tidak mempengaruhi keuntungan dari penjualan kopi. Gitu ya. Yang B, tidak ada tambahan lain selain susu yang dapat mempertahankan penjualan. Hmm, nah, ini ada tambahan lain selain susu ya. Jadi yang B enggak, tambahan lain kok susu hanya dapat dikombinasikan dengan kopi saja, tidak ada di teks. Menjual kopi dan susu dapat meraup keuntungan besar, enggak masuk ya, karena tetap ada kerugian. Terus E-nya, minum kopi tidak membuat ngantuk. Ah, ini apalagi tidak ada hubungannya sama soalnya. Negara Wakanda memiliki wilayah hutan yang luas dan pegunungan dengan jalan-jalan provinsi yang belum banyak bangunannya. Negara Wakanda, ya ampun, menggunakan transportasi berupa pesawat dengan penumpang berkapasitas 30 sampai 35 orang. Pesawat tersebut menjangkau daerah terpencil yang sulit dijangkau dengan pesawat konvensional. Pesawat ini membutuhkan landasan yang cukup pendek yaitu 250 hingga 550. Berdasarkan beberapa pernyataan tersebut, manakah peristiwa di bawah ini yang paling mungkin mengenai negara Wakanda? Negara Wakanda mengeluarkan banyak dana untuk membangun infrastruktur. Eh, karena mungkin ini masih kita cek dulu jawaban yang lain. Negara Wakanda sulit memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Iya, ini termasuk di wilayah yang memiliki wilayah hutan yang luas dan pegunungan. Karena kenapa? Di sini menunjukkan bahwa hanya bisa dengan pesawat yang kecil untuk menjangkau daerah terpencil sehingga mungkin yang eh, memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari kesulitannya ada di daerah terpencil. Oke. Kita next nomor 5. Netizen netizen biasa dapat terkenal bukan karena prestasi, melainkan kontroversi. Seperti petasan yang cepat bersinar tetapi cepat juga redup. Netizen sering memanfaatkan cara tersebut untuk dapat menggunakan jalan pintas untuk dapat meraih kesuksesan. Karena hanya dengan cara tersebut mereka bisa mendapatkan perhatian banyak orang. Selain itu mereka juga berkesempatan diundang diundang ke acara televisi atau podcast. Berdasarkan tersebut, apabila netizen yang cepat terkenal disamakan dengan petasan, kita cek ya tadi ya, petasan cepat bersinar, cepat juga redup. Pernyataan berikut yang mungkin benar adalah netizen yang terkenal secara mengejutkan akan diboikot karena melakukan kontroversi. Enggak, karena dia mau kontroversi dulu, baru dia dengan kontroversi dia bersinar, tapi setelah kontroversinya hilang dia redup. Itulah konsepnya petasan yang dimaksud di teks. Netizen yang cepat terkenal akan tenggelam dalam waktu singkat ya, karena petasan nggak lama ya bersinarnya ya. Tata selesai, gitu kan.
Netizen yang cepat terkenal akan mendapatkan popularitas dalam jangka waktu lama, enggak, karena akan cepat redup. Artis yang selalu membuat kontroversi sering diundang ke acara televisi atau podcast. Ini tidak ada hubungannya sama petasan, karena di sini soalnya disamakan dengan petasan. Artis yang baru naik daun akan mendapatkan upah yang tinggi. Nggak ada hubungannya ya. Nomor 6, pada umumnya besi yang mengalami oksidasi memiliki resiko perkaratan. Resiko terjadi perkaratan ini pada besi yang dapat berkurang jika dapat mencegah pada besi dapat berkurang jika dapat mencegah proses oksidasi terjadi. Upaya mengurangi proses oksidasi pada besi dapat dilakukan dengan menambahkan bahan pengawet pada besi. Pernyataan teks berikut manakah yang pasti benar? Besi mengalami perkaratan tidak diaplikasikan dengan bahan pengawet. eh yang mengalami perkaratan tidak diaplikasikan. Enggak juga, cuman untuk mencegahnya ya. Perkaratan pada besi dapat hilang dengan melakukan pengaplikasian dan pengaplikasian bahan pengawet. Tadi untuk mengurangi ya, bukan menghilangkan. Nih. Memberikan bahan pengawet merupakan cara yang paling efektif untuk mencegah terjadinya perkaratan pada besi. Eh, Tidak ada kata paling efektif, cuman salah satu ya dengan menggunakan bahan pengawet. Nggak ada kata paling efektif. Mungkin lebih efektif lagi ketika mencegah oksidasinya dengan apa ya? Tidak terkena sama udara, kan oksidasi sama udara ya, gitu. Besi yang mengalami perkaratan tidak diaplikasikan bahan pengawet, enggak juga. Yang ada pengawet bisa berkarat cuman lebih lama. Risiko perkaratan pada besi berkurang jika dilakukan pengaplikasian pada bahan dengan bahan pengawet. Jawabannya yang oke. Oke, oke, kita next nomor 7. Masker wajah sekali pakai makin diminati karena praktis, mudah digunakan dan mudah digunakan. Namun harganya relatif mahal dan dapat menyebabkan alergi. Masker wajah sekali pakai atau biasa kita kalau perempuan jawabnya sheet mask eh, mengandung pewarna dan pewangi yang dapat mengakibatkan ruang pada kulit. Anak muda disarankan untuk berhati-hati dalam memilih jenis produk masker agar kulit mereka tetap sehat dan aman. Berdasarkan informasi tersebut, manakah pernyataan yang pasti salah yang ditanyakan ya? Masker anak wajah sekali pakai harus diganti secara berkala. Masih mungkin karena tadi hanya sekali pakai, berarti harus ganti terus pemakaiannya. Anak muda disarankan memilih masker wajah tidak sekali pakai. Enggak juga, belum pasti salah ya, cuman berhati-hati aja. Masker wajah sekali pakai mudah digunakan dan harganya murah. Lebih praktis iya, mudah digunakan iya, tapi harga murahnya relatif mahal di sini ya. Seperti yang C. Yang D, anak muda dapat mengalami alergi jika memilih produk yang tidak tepat, benar. Jadi mungkin alergi ya. Pewarna dan pewangi dapat mengakibatkan masalah kulit pada anak muda, iya. Oke. Nomor 8, beberapa bulan yang lalu Presiden Negara Wakanda menyatakan bahwa angka penggunaan mobil Volta mengalami peningkatan 4 kali lipat dari tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan karena adanya penerapan program dalam bentuk keringanan pajak bagi pengguna mobil Volta. Manakah pernyataan di bawah ini yang jika benar akan memperkuat argumen Presiden? Belum ada program insentif keringanan pajak bagi pengguna Volta sebelumnya. Ya ini ya, ini mungkin kenapa? Karena eh, penerapan program keringanan pajak itu mengakibatkan, jadi ini disebabkan ya mengakibatkan angka penggunaan mobil Volta mengalami peningkatan. Jadi sebelumnya belum ada, makanya kalau setelah ada dia meningkat. Yang B, kenaikan penggunaan mobil di negara Wakanda tidak hanya terjadi pada pengguna mobil Volta, ini tidak ini ya nggak relevan sama soal keberhasilan program insentif keringanan pajak sudah dilihat dari tahun-tahun sebelumnya. Enggak, karena penerapan programnya beberapa bulan yang lalu, ingat ya, ini kata-katanya beberapa bulan yang lalu. Berarti kan tahun sebelumnya belum. Harga jual mobil Volta masih belum terjangkau bagi masyarakat negara Wakanda. Enggak ada hubungannya. Program intensif keringanan pajak bagi pengguna mobil listrik menjadi program keunggulan Presiden negara Wakanda. Ini nggak ada ya kata unggulan ini belum pasti. Nomor 9, semakin banyak mengkonsumsi zat besi, maka makin baik pertumbuhan seorang anak. Bayam mengandung zat besi yang lebih tinggi daripada jenis sayuran lain. Berdasarkan informasi tersebut, manakah pernyataan sebab akibat yang berikut yang paling mungkin benar?
Anak-anak yang tidak mengkonsumsi bayam mengalami hambatan bertumbuh kembang. Enggak juga. Emang kalau dengan makan bayam pertumbuhan tumbuh kembangnya lebih baik. Tapi bukan berarti tidak mengkonsumsi bayam tidak mengalami hambatan. Mungkin dengan zat besi yang lain, bayam menjadi menu yang wajib dikonsumsi anak agar masalah eh, yang mengalami masalah tumbuh kembang enggak. Bayam dikonsumsi bagian anak untuk membantu mengoptimalkan tumbuh kembang mereka. Iya ya. Ini karena makin baik juga. Sayuran tidak yang tidak mengandung zat besi kurang bermanfaat enggak juga. Kan enggak cuma zat besi yang dibutuhkan ya. Anak-anak yang mengalami tumbuh kembang yang baik akan cenderung mengkonsumsi bayam. Eh ini kalau jika maka apa ya? PH. Jika maka ini tidak sama dengan HIP ya. Jadi kalau yang di sini itu PH mengkonsumsi bayam, P ke Hi. Yang di sini itu Hi ke P, yang E. Itu jawabannya yang C. Kadar gula yang tinggi dalam darah dapat meningkatkan resiko penyakit kardiovaskular. Tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah peningkatan kadar gula dalam darah adalah dengan melakukan diet karbo. Diet karbohidrat. Resiko terjadi karena penyakit kardiovaskular dapat berkurang jika jumlah karbohidrat yang dikonsumsi dapat dikendalikan. Berdasarkan informasi tersebut, pernyataan berikut yang pasti benar adalah peningkatan resiko penyakit kardiovaskular terjadi karena penerapan diet karbo. Peningkatan resiko, enggak juga ya. Kalau dengan diet karbo kan menurun diharapkannya, karena bisa em, mengendalikan karbo. Menerapkan diet karbo masih memiliki resiko penyakit kardiovaskular. Iya, cuman belum pasti benar karena dengan diet karbo penyakit kardiovaskular bisa menurun. Risiko penyakit kardiovaskular berkurang ya ini ya jika diet karbo diterapkan. Konsumsi karbohidrat dapat menurunkan kadar gula dalam darah. Kalau kalian ininya tetap gula juga, ya enggak. Ini ya, nggak bisa menurunkan kalau dia konsumsi terus tambah naik malahan. Menerapkan diet karbo dapat meningkatkan gula dalam darah. Enggak juga, karena diet karbo itu untuk mengurangi kadar gula dalam darah. Kita next di penalaran kuantitatif. PK-nya di PPU, penalaran kuantitatif sama pengetahuan kuantitatif nanti beda ya. Penalaran kuantitatif itu biasanya lebih masih ke soal-soal cerita yang kayak tadi induktif deduktif tapi berhubungan sama eh, kuantitatif atau angka-angka lah ya. Kita mulai dari nomor satu, Pak Fadil memiliki sejumlah sapi. Jika ia memasukkan 5 ekor sapi ke dalam setiap kandang, berarti kalau dibagi 5, misalkan X dibagi 5, itu sisanya, oh, oke, salah. 5 ekor sapi ke setiap kandang, maka jumlah kandang yang dibutuhkan 6 kali lebih banyak eh, dibandingkan apabila setiap kandang diisi 7 ekor sapi. Itu kan. Banyak sapi Pak Fadli adalah sebenarnya kalau ini ya, jadi kita misalkan dan seterusnya. Cara paling mudah untuk kalian ngecek adalah dengan memasukkan angka ini ke ini. Dia bisa dibagi 5, dia bisa dibagi 7. Nanti kalau udah bisa keduanya bisa dibagi 5, bisa dibagi 7, baru kita cek dia bisa jumlahnya berapa. Ini dibagi 5, ini dibagi 7. Biar gampang ya. 105 bagi 5, 21. 105 bagi 7, 15. 108 bagi 5 nggak bisa, otomatis enggak, udah pasti salah ya. 142 bagi 5 nggak bisa, 158 bagi 5 nggak bisa, 198 bagi 5 nggak bisa. Udah pasti jawabannya yang A. Karena dia bisa dibagi 5 ekor sapi sama dibagi 7 ekor sapi per kandang. Jadi cukup kita cek dia bisa dibagi 5 dulu, bisa dibagi 7. Nanti kalau udah bisa, cek baru selisihnya. Itu lebih mudah daripada kalian ngecek sesuai. Ini ada nanti kalau kalian mau baca step-stepnya. Nyari KPK dan seterusnya. Itu lebih lama ya daripada kita nyari kayak gini. Lebih cepat. Diketahui himpunan Y isinya R, A, S, I, G, U dari himpunan berikut manakah yang merupakan himpunan bagian dari Y? Kita cek M, G, U, R, I, G, U, R, I benar.
N SIAR benar. O AURI benar. TOURI, O-nya nggak ada ya. Jadi tinggal cuma URI aja yang ada. Berarti P bukan himpunan bagian dari Y. Himpunan bagian itu jika semua himpunannya, ini ada Y, di sini ini Y. Semua himpunannya itu ada di sini. Jadi ada M, ada N, O, gitu kan. P-nya itu di sini. Kenapa dia ada di bagian ini? Karena ada yang di luar, yaitu yang O ini tadi ya. Jadi yang himpunan bagian itu M, O, sama N. Satu, dua, dan tiga. Sebuah es krim bersuhu minus 5 derajat dikeluarkan dari lemari pendingin dan diletakkan di atas meja. Jika suhu es krim mengalami kenaikan 3 derajat setiap 2 menit, suhu es krim setelah 2 menit adalah, berarti ini 0, 2, kan setiap 2 menit ya, 4. Cara bodohnya aja deh, cara paling gampang ya kalau orang awam gitu kan. 6, 8, 10. Ini minus 5, tambah 3 berarti minus 2. Di sini 1, 3, 5, salah. Nah, tambahnya 3 ya. Ini benar 1, ini 4, ini 7, berarti ini juga 10 derajat Celcius. Oke, ini lebih mudah lagi ya. Cuman 5,055 per 2,022. Bagi aja, berarti ini 5 kali 1011 per 2 kali 1011. Dibagi ini, berarti tinggal 5 per 2. 5 per 2 itu sama dengan 2,5. Oke, ini ya. Pengendara A berangkat dari kota Bandung dengan kecepatan 60 km per jam. 1 jam. Kemudian pengendara B berangkat dari kota Bandung melalui jalur yang sama dengan pengendara A dengan kecepatan 80 km per jam. Jadi ini 0, berarti ini yang A ya. Ini yang B. Cara paling mudah aja. Kalau dia udah berangkat berarti dia masih di 0. Setelah 1 jam berarti pengendara A, ini jam pertama, pengendara A berarti dia ada di kecepatan di 60 jaraknya. Terus dari jalur Kota Bandung mulai jarak yang sama dengan pengendara A dengan kecepatan 80 km per jam. Baru dimulai di sini, gitu kan? Sehingga jika hingga 2 jam kemudian kedua pengendara masih terus berkendara tanpa henti, apakah pengendara B berhasil menyusul pengendara A dan berapa jarak antara kedua pengendara tersebut? Berarti kita cek di jam kedua. Jam kedua, berarti pengendara A di sini ada di 120, ya kan? Pengendara B ada di 80. Ya. Hmm. Oke, ini harusnya jawabannya. Hmm. Oke, hingga 2 jam ya. Kita cek di sini. Jika hingga 2 jam kemudian kedua pengendara masih berkendara tanpa henti, berarti 2 jam setelah ini. Berarti di sini ya, di jam ketiga, 2 jam setelah pengendara B berangkat. Berarti ini di 180, ini di 160. Kita tahu di sini ya. Berarti karena pengendara A ada di kilometer 180, pengendara B ada di kilometer 160, maka pengendara B belum berhasil menyusul dengan jarak keduanya di sini jaraknya 20 kilometer. Mungkin ada tadi yang terkecoh ya, jawabannya yang ini karena dia ceknya di sini. Cuman karena dia 2 jam setelah pengendara B berangkat, berarti dia ada di jam ketiga. Ini baru jam ke-0 masih baru. Berat sebuah truk isinya 100 sak semen adalah 9,75 ton. Setiap satu sak semen 50 kilogram, berapa kilogram berat truk kosong? Oke, 975 ton berarti 9.750 kilogram. 100 sak semen berarti 100 kali 50, 5.000 kilogram. Berarti truk kosongnya tadi ini ya, 4.750 kilogram. Jarak lompatan seorang atlet tercatat. Berapakah mediannya?
Oke, median berarti kita urutkan dulu ya. 7, 9, 10, 12, 14, 17. Mediannya karena ini ada 6 data, berarti mediannya di sini. Oke, mediannya ada di data di sini. 11,00. Nah, kalau penalaran kuantitatif masih ada ceritanya ya. Dewi, Salsa, dan Farhan berlatih bulu tangkis setiap bulu tangkis. Dewi berlatih setiap 4 hari, Salsa berlatih setiap 6 hari, Farhan berlatih setiap 12 hari. Jika ketiganya terakhir berlatih bulu tangkis bersama-sama pada hari Rabu, di Rabu, mereka akan berlatih bulu tangkis bersama-sama lagi pada hari. Kita cek di sini ada 4, 6 sama 12. KPK-nya adalah 12. 12 hari setelah hari Rabu adalah hari Senin. Oke, ini. Tentukan nilai yang tepat mengisi tempat yang kosong pada gambar tersebut. Oke, dari sini kita cek aja dari konsepnya ini ke sini ya. Jadi dari ini ke sini dia dibagi 3. Berarti ini juga dibagi 3. 58. Suatu perusahaan memperkerjakan 25 karyawan. Perusahaan memberi gaji masing-masing adalah 8 juta pada 8 karyawan. 8 kali 8 juta. 6 juta sama 10 karyawan dan 5 juta pada 7 karyawan. Rata-rata 25 karyawan. Berarti total gajinya yang dikeluarkan perusahaan 8 orang dengan 8 juta, 10 orang dengan 6 juta, 7 orang dengan 5 juta, totalnya adalah 159 juta. Dibagi untuk 25 karyawan dapatnya 6.360.000. Di PPU ya. Kalau PPU itu mungkin lebih ke kosakata bahasa Indonesiaan gitu kan. Cuman nggak serumit KMDM lah ya katanya. Kalau PPU itu ada 20 soal. Jadi diharapkan di soal-soal ini kalian lebih sering membaca. Jadi lebih bagus nilainya di PPU. Yang pertama, pilihlah kata tidak baku dalam kalimat berikut. Peserta seminar diharapkan segera mengisi absen sebelum acara dimulai. Oke, peserta seminar diharapkan segera mengisi absen sebelum acara dimulai. Jadi di sini ya, tidak bakunya ya. Harusnya daftar hadir, absensi gitu ya, harusnya bukan absen ya. Lebih lebih ke absensi. Kata bentuk baku dari mempengaruhi adalah, oke, kalau kata mempengaruhi dengan kata dasar pengaruh itu nggak ada P-nya ya. Memengaruhi. Ketiga, manakah yang merupakan bentuk tidak bakunya? Oke, advokat antri pakai E ya. Atmosfer benar. Diagnosis benar bukan diagnosa. Efektif benar. Manakah bentuk baku dari kalimat berikut? Saya sedang mencari nasihat terbaik untuk mengatasi masalah ini. Untuk nasihat yang benar adalah nasihat. Pakai I ya. Bentuk baku dari nasihat itu nasihat. Manakah kata baku yang benar dalam kalimat berikut? Untuk melengkapi ya. Untuk memperbaiki kualitas pelayanan, pemerintah telah melakukan evaluasi. Ya, peninjauan kembali. Evolusi itu perubahan, evakuasi itu kalau misalkan kayak ada korban dan seterusnya. Evaluasi bukan pakai ini ya, evakuir gitu kan, beda lagi. Jadi yang paling benar adalah evaluasi. Pilihlah kata yang tidak baku dalam kalimat berikut. Kami harus mempersiapkan segala keperluan untuk menghadapi ujian nasional dengan efisien, ya. Karena eh, nah serius, seksama, teliti, cermat, kata baku semua. Yang tidak baku kata efisien karena harusnya pakai F-nya 1. Maka kalimat berikut yang menggunakan kata baku yang benar, hasil riset ini akan kita publikasikan di jurnal ilmiah, benar ya. Pemerintah akan segera menormalkan ya, di sini menormalkan harga bahan pokok. Ia sedang mengkonsumsi makanan sehat untuk dietnya, mengonsumsi, nggak pakai kaya. Setiap siswa diwajibkan untuk mempraktikkan teori. Kita harus manage, ini lebih
jelek lagi ya. Mengelola. Mungkin kalau bahasa Inggrisnya manage, bukan bahasa Indonesianya bukan manage gini ya. 8. Kalimat berikut mengandung kata tidak baku kecuali, berarti yang mengandung kata baku karena ada tidak baku dan kecuali. Kami akan melakukan survei pakai I ya. Alamat sudah tertera di kwitansi pakai U. Kwitansi. Orang itu sangat kreatif dalam berkarya benar. Para mahasiswa sedang mengikuti seminar ilmiah. Enggak juga sih. Mereka harus mendownload. Ini lebih jelek lagi. Oke. Nomor 9. Kata baku yang benar dari notulen adalah notula. Manakah yang merupakan kata baku? Hierarki benar, kualitas benar, yang tidak baku. Yang benar dari kata karir adalah karier. Pakai E. Pilihan kalimat menggunakan kata baku dengan benar adalah oke. Penyakit diabetes harusnya diabetes. Ini enggak. Terus kegiatan rutin dan dilakukan oleh yayasan sosial. Itu bukan ini ya. Pejalan kaki harus melewati trotoar benar. Bengkel nggak pakai G ya. Mentransfer. Harusnya transfer aja. Manakah kalimat mengandung kata tidak baku? Atlet baku ya. Izin baku apotek. Harusnya apotek. Pilihlah kalimat yang menggunakan kata baku. Toko ini penjual berbagai jenis karburator. Enggak. Tulis nama lengkap di kwitansi. Enggak. Diagnosa harusnya diagnosis. Efisien benar mensukseskan. Itu ya. Manakah pasangan yang kata yang tidak semuanya merupakan bahan bentuk baku. Berarti salah satu ada yang tidak baku. Gitu kan? Oke. Efektif. Anal Oke. Efektif. Aktivitas benar. Analisis atlet benar ya. Pakai E. Resiko. Risiko benar, cendera mata benar. Karir, nah ini karir harusnya pakai E. Kwitansi, mutakhir, kuarsa. Manakah kalimat berikut yang menggunakan kata baku? Polisi sedang menginterogasi saksi mata kejadian. Kami harus menganalisa. Oke. Menginterogasi ada I-nya. Menganalisa itu harusnya menganalisis. Tanda tangan diperlukan dalam setiap transaksi. Benar. Pasien tersebut mengalami koma karena serangan jantung. Gak ada yang ini. Atasan meminta saya untuk menseleksi ya mungkin ya, lamaran kerja. Manakah kata yang tidak baku dalam kalimat berikut? Penasihat hukum itu memberi advokasi kepada kliennya secara profesional. Jadi harusnya pakai nasihat, pakai I. Kalimat yang menggunakan kata tidak baku kecuali berarti ya. Berarti yang menggunakan kata baku. Aktor itu sangat profesional, ini salah. Saya baru saja mentransfer uang ke rekening Anda, benar ya. Dokter tersebut sangat ahli dalam bidang ortopedi. Hmm, ortopedi nggak pakai H. Beliau memberikan nasihat yang sangat bijaksana. Nasihat, para teknisi sedang menginspeksi mesin pabrik harusnya memeriksa saja cukup. Manakah kalimat yang menggunakan kata baku secara benar? Dia mempraktikkan, harusnya praktik. Menjalani check up, harusnya enggak ya, nggak perlu check up tapi cek kesehatan. Memilih hobinya katanya salah. Dapat koordinasi secara virtual. Virtual udah masuk ya. Mahasiswa wajib mengikuti seminar dengan saksama. Kata tidak baku dalam kalimat berikut adalah hadirin yang terhormat, marilah kita merenungkan hikmat yang diberikan pada kita. Harusnya hikmah di sini ya. Manakah pasangan yang keduanya bentuk baku? Kedua-duanya bentuk baku, berarti salah satu yang tidak baku saja dia salah, gitu kan? Harusnya di sini antri, antre,
Antri udah ini salah satu. Udah resiko juga salah. Atlet pakai E. Silakan nggak pakai H. Cendekiawan saraf kualitas ini juga enggak. Udah cukup satu aja dicari. Berarti kalau satu aja yang udah nggak baku berarti salah. Berarti yang salah ya. Bener. Kita lanjut ke pengetahuan kuantitatif, lebih ke matematis, cuman tidak sesulit PM gitu. Jadi diharapkan kalian juga bisa mengerjakannya dengan baik ya. Untuk yang nomor satu diketahui A sama dengan 12 pangkat setengah, B-nya 18 pangkat setengah, C-nya 16 pangkat setengah. Tahu ya, 12 pangkat setengah itu sama dengan akar kuadrat dari 12 atau biasanya kita tulis akar 12 aja. Jadi sama ya. Jadi di sini akar 12, akar 18 kali akar 6, totalnya 1296 atau plus minus 36 ya. Jadi nanti kalau kalian jawab 36 aja atau oh ini boleh. Oke. Jadi ya. Jadi kenapa lebih ke 36? Karena di sini A, B, B dan C itu dia positif pangkat setengah. Kalau dia akar setengah langsung akar 12 habis lagi pas di sini. Akar 12 baru dia boleh plus minus 36. Diketahui AB 420, A-nya bilangan prima dan B bilangan positif. Di bawah ini yang merupakan selisih dari A dan B adalah, kita cek dulu dari A dan B, nilai mungkin untuk nilai A, B-nya adalah berapa. Kita tahu ini, A-nya bilangan prima, B-nya bilangan positif. Oke, bilangan prima dari ini adalah ada 2, 3, 5, dan 7. Kalau dia A-nya 2, B-nya 210. Kalau A-nya 3, B-nya 140. Kalau A-nya 5, dia B-nya 84. Gitu kan? Selisihnya benarnya 208, 137, 79, sama 153. Sama 53. Berarti semuanya benar ya. Oke. Diketahui fx-nya. Fx sama dengan 3x plus 1/2. Dengan gx-nya sama dengan 3 min 6x. Nilai x yang memenuhi di sini adalah, ingat ya, G dalam GFX itu fx-nya dulu dimasukkan ke G. Fx-nya berapa? Fx-nya ini 3x plus 1/2. Masuk ke G, dimasukkan ke x-nya G di sini. Berarti x-nya diganti ini. Didapatkan nilai dari min 9x. Min 9x tadi nilainya 18. Berarti x-nya adalah minus 2. Oke. Diberikan sebuah huruf SNBT dan 5 buah angka 1, 2, 3, 4, 5. 5 akan dibentuk password yang terdiri dari 4 digit. Ada 4 tempat. 4 tempat ya. Oke. Banyak password yang dapat terbentuk adalah, untuk menentukan banyak password dapat dibentuk dari 2 huruf dan 2 angka secara berbeda. Karena tadi ini ya, 2 huruf dan 2 angka. Untuk memilih 2 huruf SNBT berarti kita menggunakan permutasi. Ada 12 kemungkinan. Gitu. Pasangan ini. Yang kedua, kita memilih 2 angka dari 5 angka, kita pakai permutasi juga, ada 20 kemungkinan. Selanjutnya, untuk mengatur 2 angka tadi mau seperti apa peletakannya, itu menggunakan kombinasi, di mana ada 4 posisi, ya. Kayak misalnya, ini permutasi siklik ya. Jadi di sini ada 6 kemungkinan peletakannya. Bisa angka, huruf, huruf, angka, 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 huruf, angka, angka, dan seterusnya, gitu kan? Jadi di sini ada 6. Untuk total passwordnya itu dikalikan semua kemungkinan. Aturan perkalian ya, 12, 20, sama 6. Totalnya 1440. Oke. Untuk nomor 5, diketahui XY plus 4X sama dengan 6. Y kuadrat plus Y sama dengan 6.
Manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q? Berikut berdasarkan informasi yang diberikan. Kita cari nilai X sama Y-nya dulu. Di sini ada X1, X2, Y1, Y2. Otomatis akan ada dua pasangan. Tuh ya, ada dua pasangan. Nah ini diketahui sistem persamaannya seperti ini. Pertama nilainya nilai Y dulu. Kenapa? Karena dari ini kita bisa dapat nilai Y ya. Langsung, karena ini kita nggak bisa. Dua variabel itu kita membutuhkan eh, dua persamaan, dua sistem. Sedangkan untuk satu variabel kita bisa dari satu persamaan saja. Jadi di sini kita dapat Y-nya, Y1, Y2, itu min 2 sama 3. Kita cari nilai X-nya. Kalau Y2, berarti persamaannya jadi yang ini, dimasukkan Y sama dengan 2. Masuk Y sama dengan 2, berarti nilainya di sini 6. Dapat nilai X-nya sama dengan 1. Kalau Y-nya 2, X-nya 1. Kalau Y-nya min 3, X-nya di sini masukkan Y-nya, di sini masukkan min 3. Dapatnya X-nya sama dengan 6. Jadi pasangannya ada 1, 2 dan min 3, 6. Kita nyari P-nya di mana dia X kuadrat 1 kuadrat plus X 2 kuadrat. Otomatis yang negatif akan jadi positif. Nggak masalah mau X-nya yang besar atau yang kecil. Karena kuadrat dan dijumlahkan. Di sini dapat P-nya 37, Y-nya juga dapat 13. Otomatis P lebih besar daripada Y. Ini ya, jawabannya yang A. Nomor 6, suatu operasi didefinisikan sebagai ini. X bundaran Y sama dengan X plus Y, X min Y. Kalau ini hasilnya adalah, kita cek dulu yang dalam kurung. Dalam kurungnya selesaikan dulu. 5 plus 7 kali 5 min 7, berarti kan 12 dikali 2, atau 24 langsung ya. Dibundarkan sama 6. Jadi 6 tambah 12, 24 itu 30, 6 min 24 itu 18, totalnya 540. Oke. Untuk nomor 7 nah ini diketahui garis K dan L sejajar. Ini sejajar ya. K sama L. No. K sama L di sini sejajar. AB sama dengan PQ. AB di sini A sama B itu PQ ini sama. Ya kan? Manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berdasarkan informasi yang diberikan? Ingat, luas segitiga ABC sama luas segitiga PQR. Luas segitiga itu rumusnya setengah alas. Alasnya ini AB, PQ, kali tinggi. Tingginya tuh sama. Mau kalian gini, ini sama ini ke sini, boleh. Itu ya. Jadi, otomatis kalau ini tingginya akan sama juga, alasnya sama, otomatis luas segitiganya yang bersesuaian juga sama. Itu ya. Jadi mau ini C-nya ditarik kemanapun, bisa. C-nya mau ditarik kemanapun, kalau dia punya tinggi yang sama, itu hasilnya adalah sama. Diketahui hasil ujian matematika 20 siswa, rata-rata 81,75 dan tidak terdapat nilai yang sama. Otomatis nilainya beda semua. Setelah diurutkan dari nilai terkecil sampai yang terbesar, setiap nilai berdekatan selisihnya 0. Berarti dia akan menjadi deret aritmatika, ya kan? Berarti jadi UN dengan A. A-nya kita belum tahu ya, cuma rata-ratanya nanti. SN per N-nya, jumlahnya sama dengan 81,75. UN-nya dari A, rumusnya, N, A plus N min 1. N min 1, B-nya itu adalah berselisihnya 0,5. Rata-ratanya adalah ini. Oke ya, 20 siswa berarti ini ada 20 nanti ya. Dapat 1,75. Ini. Jadi untuk mencari, ini yang dicari adalah nilai tertinggi. Oke. Nih, deretnya kan jadi seperti ini. 20 nilainya adalah ini. Berarti kita nyari X-nya atau A-nya di sini. Nilai pertama, suku pertamanya. Itu dapatnya 77. Nilai tertingginya berarti ini. Atau kita bisa cari dari U. Berapa tadi X-nya? Oh, 20.
dari 77 plus 20 - 1 kali setengah. Bisa cari dari rumus ini ya. Nanti hasilnya akan sama 86,5. Jika bilangan 5 digit A 314 B habis dibagi 9 dengan A lebih besar dari B, selisih dari A dan B adalah, oke, habis dibagi 9, otomatis jumlah semua digitnya harus habis dibagi 9. Ini udah ada 3, 1 sama 4. 3, 1 sama 4 totalnya 8. Berarti A plus B plus 8 harus bisa dibagi 9. Di mana di sini? Jadi untuk bisa dibagi 8, A plus B-nya bisa sama dengan 1, bisa sama dengan 10. Itu ya. Kalau dia 1, berarti satunya 0. Ya. A-nya 0, A-nya, karena A-nya lebih besar, berarti ini 1, sini 0. Selisihnya hanya 1. Tapi ketika dia 10, berarti dia ini 9 plus 1. Oke. Selisihnya dari 9 sama 1 itu 8. Itu cara yang lain ya, cari cara ini. Kalian bisa juga pakai cara yang di pembahasan. Selanjutnya nomor 10, grafik Y sama dengan PX kuadrat min QX min R dengan PQR adalah konstanta yang memotong di sumbu X. Dan di dua titik untuk P dan R berturut-turut di bawah ini adalah, oke. Yang perlu diketahui di sini adalah PX kuadratnya adalah bentuk ini ya, karena dia positif. Oke, saya gini ya. Terus, nah ini, memotong di sumbu X di dua titik. Berarti kan gini ya. Berturut-turut di bawah ini adalah, karena dia bentuk kuadrat dan positif, berarti dia melengkung ke atas. Cuman PHR-nya kita belum tahu. Cuman kita ngecek dari grafik ini, ketika memotong sumbu dari arah dua akar rel, yaitu diskriminannya positif. Ya kan? Untuk diskriminan positif, ini ya, diketahui PR untuk setiap pilihannya agar syarat grafik memotong sumbu X adalah P kali R-nya lebih kurang dari 0. Tuh ya, karena di sini R-nya negatif min ya. Berarti P kali R itu kurang dari 0. Berarti salah satu harus positif, salah satunya negatif. Mana yang di sini yang positif negatif? Yang ini sama ini. Berarti cuman yang dua, salah. 2 sama 4. Yang negatif kali negatif hasilnya positif, positif kali positif hasilnya juga positif. Pada barisan aritmatika yang memiliki suku positif ini, agak pusing ini. Pas kakaknya juga agak pusing ternyata ya. Dan U1 kuadrat sama dengan U4 min 3, maka suku ke-8 adalah, kita cari U1-nya dulu. Ini U1. Dari rumus ini, kita dapat ini pertama. Sudah. Ini yang pertama. Dari sini kita dapat persamaan ini. Kita kasih tanda yang pertama. Biar nggak ini. Persamaan pertama. Terus dari ini, kita mendapatkan ini. Ya, ini kedua. Terus kita substitusikan. Ini U1-nya ini. Oh, salah. U1-nya disubstitusikan ke ini. Persamaan di sini. Ini ya. Ini sama dengan ini. B-nya dapat ini. Yang menjadi kedua. Substitusikan dari yang pertama ini ke ini, substitusikan ke sini yang pertama. Kita dapat untuk U1-nya itu 7/2. Habis itu kita substitusikan lagi U1 sama dengan 7/2 ke yang pertama.
Kita dapat B-nya itu 11/4. Setelah dimasukkan di U8, dapatnya di 91/4. Atau misalkan ketika ini option ya, kalau kalian nanti dapat jawaban, yang ini adalah yang terdekat di 24 ketika dibulatkan gitu. Oke, untuk nomor 12, jika fx-nya, ini fx, ya. Di sini fx-nya, ada gambar fx-nya yang ini, x-nya yang ini. Kalau dari kakak agak sulit ya kalau kita cek ini, cuman karena ini ada gambarnya lebih enak dari gambar. Maka pernyataan yang tidak benar, kita cek sesuaikan ini sama yang digambar. Gx memotong sumbu X di titik 0,2. Gx memotong sumbu X. Hmm. Oh, memotong sumbu Y di titik 0,2 di sini ya. Benar ya? Gx dan Fx memotong di titik 1,1 di sini. Benar. Fx dan Gx, Fx di atas Gx untuk X-nya lebih dari satu. Berarti X lebih dari satu itu ke sini. Berarti titik ini. Oke. Kalau dari titik ini, berarti Fx-nya di sini, dia ada di atas Gx. Benar. Gx di atas Fx untuk X kurang dari satu. Berarti ke sini ya. Karena ketika X-nya satu, dia sama. Berarti ini yang ke sini. Tuh. Berarti ini yang ke kanan itu untuk X lebih dari satu. Sama ke kiri untuk X lebih dari satu, kurang dari satu. Kalau yang ke kiri kita tahu di sini Gx-nya lebih tinggi daripada Fx. Nah, sedangkan yang ini Fx di bawah Gx untuk X kurang dari 2. Berarti di sini ya. Di sini ada titik di sini. Ketika X-nya sama dengan kurang dari 2, Gx Fx di bawah Gx. Sedangkan yang ketika sini Fx-nya masih ada di atas Gx. Jawabannya yang ini. Nomor 13, ketahui P pangkat M kali Q pangkat N sama dengan 200 dengan nilai nilai dari P min H plus M min N adalah oke. Karena di sini kita cuma mencari eh, yang mungkin-mungkin aja nih, kan? P kali ini ketika kita faktorkan, kita dapat ini. Bisa ini ya, bisa ini, bisa ini, bisa ini. Karena PH, MN beda semua, gitu kan. Jadi faktor yang mungkin di pasangan PH adalah ini. 258 sama 25. PH ya. PH kan berarti cuma 258, 25 gitu maksudnya. Nah, sedangkan untuk menentukan jawaban yang pasti, kita membutuhkan tetap dua pernyataan ini. Kita nggak tahu mana yang P, mana yang H. Bisa aja kebalik, P-nya yang 5 kuadrat, H-nya yang 2 pangkat 3, gitu kan. Terus kita juga harus ngecek P, H, bilangan prima atau enggak. Karena ketika P atau H-nya itu 28 atau 25 itu bukan bilangan prima. Makanya kita membutuhkan dua pernyataan secara bersama-sama untuk menjawab satu, karena satu saja tidak cukup. Berarti yang C. Bilangan berikut yang habis dibagi 3 tetapi tidak habis dibagi 5. Oke, konsepnya sama kayak yang tadi aja, biar cepat ketika mengerjakan adalah kita cek yang habis dibagi 3 mana, yang habis dibagi 5 mana. Ini dibagi 3, ini bagi 5. Paling gampang bagi 5 dulu ya. Ini habis bagi 5 iya. Ini habis bagi 5 enggak. Habis bagi 5 iya, habis bagi 5 enggak, bagi 5 enggak. Berarti oke, berarti ada B, D sama E. Itu karena tidak habis dibagi 5. Untuk habis dibagi 3, totalnya harus digitnya 6, 3, 6, dan 9. Ini harus tahu ya. 3, 6, 9. Kalau tadi habis dibagi 9, digitnya harus 9.
Kalau 3 bisa 3, 6, sama 9. Totalnya di sini ada 1 tambah 3 tambah 6 tambah 8 tambah 9 itu ada 10, 27. 27 tambah ini sama dengan 27 atau sama dengan 9 bisa dibagi 3. Yang ini 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ini 13. Atau sama dengan 4. Tidak bisa dibagi 3. Yang ini 2, 7, 7, 14, 14 tambah 3, 23. Totalnya 5 juga tidak bisa dibagi 3. Berarti jawabannya yang B. Gitu. Diberikan kumpulan data 3, 5, 7, dan A. Berapakah banyaknya dari 4 pernyataan berikut yang bernilai benar berdasarkan informasi di atas? Rata-rata yang pertama, rata-rata kumpulan data tersebut 6 bila A sama dengan 9. Oke, X barnya kalau A-nya 9 sama dengan 3 tambah 5 tambah 7 tambah 9 ya, per 4. Totalnya 6, benar. Mediannya kalau A-nya 7 berarti 3, 5, 7, 7. Mediannya di sini sama dengan 6, salah. Jangkauannya 4 ketika A sama dengan 6. Berarti kan datanya ada 3, 5, 6, 7. Kalau diurutkan jangkauannya ini kurangin ini, hasilnya 4. Benar. Modus data tersebut 3 bila A sama dengan 5. Berarti kalau ini 3, 5, 5, 7, modusnya sama dengan 5. Berarti cuma ada 2 pernyataan yang benar. Oke. Mungkin agak ngebut banget ya untuk pembahasannya. Nanti untuk pembahasannya akan di-share juga sama Kak Yahya. Oke. Eh, dari yang tadi udah mengerjakan, ada nggak sih yang masih kesulitan? Ini mungkin kita masih ada waktu. Boleh kalau ada yang mau ditanyakan, buat kita bahas ulang nggak apa-apa. Ada yang mau ditanyakan? Kita masih punya beberapa waktu, jadi eh, diharapkan nanti kalian tetap bisa muter lagi. Cuman kalau Kak, aku mau dijelasin lagi dong nomor ini, boleh nggak masalah. Ada yang mau ditanyakan? Untuk nilainya nanti ya. Nanti kakak selesaikan untuk nilainya. Biar nanti kalian tahu nilai kalian masing-masing berapa. Tapi ini mungkin out of topics aja ya dari pembahasan dari pembahasan ini. Mungkin kakak mau tanya dulu sih, berapa persen sih kalian udah merasa kalian tuh belajar untuk SNBT tahun ini? Boleh kalau mau dijawab lewat chat, nggak apa-apa. Atau mau jawab langsung nggak apa-apa, kita bisa interaksi lebih. Berapa persen kalian udah siap untuk melewati SNBT tahun ini? Berarti yang SNBT ini daftar lagi, daftar SNBP dulu nggak sih, Mas Ian? Atau yang masih nunggu SNBP dulu belajarnya? Baru sedikit banget. Oke. Mungkin sedikit cerita aja ya. Kakak dulu eh, masuk di jalur yang sama sama kayak kalian. Kalau dulu namanya SBMPTN di tahunnya kakak. Kakak dari siswa SMK. Jadi kalau kalian dari SMK, nggak usah takut. Buktinya banyak kok teman-teman kakak yang dari SMK bisa masuk UNY gitu kan. Sekelas kakak banyak banget yang anak SMK. eh dan apa ya? Menurut kakak mereka hebat-hebat gitu kan. Mereka punya pengalaman yang hebat lagi. Ya, karena mungkin kalau dari SMK kak juga nyadarin ya, materi yang diberikan saat sekolah itu jauh lebih sedikit daripada anak SMA. Jadi mau nggak mau kita harus belajar dari luar. Kalau mau daftar ke SNBT, terus ujian atau apa kita harus nyari lebih dari luar karena biasanya kalau SMK kan disiapkan untuk kerja. Jadi tetap semangat. Kakak merasakan apa yang kalian rasakan. Ini materinya bahas apa? Ini materinya dapat dari mana? Itu sering banget kakak alamin dulu. Yang lain mungkin? Kak, ini terdengar nggak ya? Saya mau bertanya. Iya boleh, silakan terdengar. Itu untuk yang nomor 6 soal yang penalaran umum, Kak. Yang malah soalnya itu Oh, tentang negara Wakanda itu loh, Kak. oh iya, sebentar kakak buka ya. Ya, Kak.
Yang ini, oh, bukan PPU berarti. Oh, ini PK masihan. Oh, berarti di in- induktif ya, maksudnya. Ya, ini Kak, Ini, ah, ini bukan yang nomor nomor 4 ini. Oh, 4 Kak. Maaf, ini. salah. Oh ya, ini oke. Boleh? Eh, itu Kak, yang nomor 4 itu kan tadi jawabannya itu kalau nggak salah eh yang B ya, itu kan jawabannya Ya, warga negara Wakanda itu sulit memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Itu kan tadi saya nyimak tuh jawaban itu disimpulkan karena yang dinotis itu daerah terpencil ini tadi. Eh, ya, Sebenarnya saya masih kurang paham kenapa yang dinotis itu, padahal kan di teksnya tuh enggak benar-benar menjelaskan kalau mereka tuh kekurangan kebutuhan pokok sehari-hari. Kalau saya mikirnya itu kan di soal itu tuh lebih membahas ke apa namanya infrastruktur yang dia miliki, negara itu miliki gitu loh. Kalau menurut saya, maksudnya tuh ya. ini kan jawabannya warga negara Wakanda ini sulit memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Bahkan kalau misalkan mereka untuk kebutuhan pokok sehari-harinya itu sulit untuk memenuhi, kenapa kok sampai negara itu tuh memiliki infrastruktur yang pasti itu kebutuhannya nggak sedikit untuk membayar pajaknya kan pasti mereka butuh uang lebih gitu loh Kak. Sedangkan untuk Ya, memenuhi kebutuhan aja mereka nggak ini. Nah jadi itu sih Kak, soalnya ya itu mohon maaf ya Kak. Saya masih nggak kurang apa-apa. paham karena menurut saya di teksnya ini sama sekali nggak membahas itu, jadi saya masih kurang mengerti kok bisa malah yang dinotis tuh itunya seperti itu. Oke. Bagus ya, Terima kasih maksudnya Kak. ya, kakak lebih suka kayak gini, interaksi. Jadi kalau misalkan nanti kakak jelasin ada yang kurang jelas atau misalkan ada yang salah, lebih mending kayak gini aja ya. Lebih suka kayak gini gitu kan. Jadi kalau ketika kakak baca dari soalnya ini, kenapa jawabannya benar di yang B? Benar ya, mungkin tadi ada yang membahas juga mengenai infrastruktur dan yang lainnya. Cuman, oke, dari sini, eh, kalau misalkan ya mengeluarkan dana banyak untuk pembangunan infrastruktur karena ini bisa masuk karena di belum banyak bangunannya, ya kan? Jadi kayak harus membangun entah itu jalan, entah itu bandara dan seterusnya gitu kan. Untuk menggunakan transportasi pesawat dan kayak gini misalkan. Tapi dan ini pesawat ini tersebut mampu menjangkau daerah terpencil yang sulit dijangkau gitu. Nah, sebelumnya kakak juga ada kepikiran ke situ, entah yang misalkan yang A atau yang C, yang itu memfokus untuk eh, infrastruktur karena cuman di sini adalah yang mungkin benar mengenai ini peristiwanya, peristiwa otomatis yang terjadi saat ada pernyataan seperti ini. Jadi kenapa kalau yang ini mengeluarkan banyak dana untuk pembangunan infrastruktur ini mungkin benar, tapi jika dia itu masih ada di pegunungan dan jalan-jalan, ya kan, otomatis eh, apa namanya? Yang dibutuhkan utamanya itu yang diangkut atau yang akan difokuskan ke sana adalah untuk bahan pokok sehari-hari gitu. Nah, kenapa yang C enggak? Kalau ini ada kata ini ya, negara paling maju gitu. Jadi kalau dia udah negara paling maju, dia harusnya sudah eh, tidak menggunakan transportasi untuk menjangkau daerah terpencil dan sulit dijangkau dengan pesawat konvensional. Nah, misalkan kayak gini, eh kalau dari pandangan kakak ya ini mungkin kita sharing aja. Kalau dari pandangan kakak, hal ini yang menjangkau ke sini itu ketika kita melihat kondisi dan yang akan dilakukan ke depannya, gitu kan? Yang akan dilakukan di kedepannya karena ada ini maka kita membutuhkan infrastruktur dan lain-lain. Tujuan dari infrastruktur dan lain-lain itu adalah apa? Ketika untuk memenuhi hal-hal yang ada di hutan dan pegunungan ini. Nah, wilayahnya ini wilayah yang masih ada hutan sama pegunungan. Tujuannya apa? Ketika kita membangun infrastruktur adalah untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok pastinya. Kebutuhan ketika wilayah tersebut hidup.
gitu kan. Nah, karena kita membutuhkan infrastruktur untuk memenuhi untuk membangun dan seterusnya memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang ada di wilayah tersebut, maka peristiwa yang mungkin benar mengenai Wakanda saat ini adalah mereka masih kesulitan untuk memenuhi kebutuhan pokok. Jadi, karena saat ini masih kesulitan, maka kedepannya membutuhkan dana yang banyak untuk membangun infrastruktur, di mana infrastrukturnya itu nanti akan bertujuan masuk ke kembali ke untuk memenuhi kebutuhan pokok. Jadi tidak ada kesulitan lagi untuk memenuhi kebutuhan pokok. Mungkin itu ya dari kakak nih. Jadi kalau nanti mungkin mau cariin lagi bisa di iniin sama Kak Ika. Mungkin kalau nanti ada ini yang kurang cocok ya kan. Karena kakak base-nya matematika. Jadi ketika kakak memahami ini soal ini yaitu ketika kondisi yang terjadi saat ini, di mana saat ini wilayahnya masih hutan dan seterusnya, membutuhkan infrastruktur yang banyak dengan karena harus bangunannya kecil, harus membutuhkan bandara, infrastrukturnya kayak misalkan pesawat dan yang lainnya, itu membutuhkan itu untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan pokok yang ada di eh, apa namanya di wilayah tersebut. Mungkin kalau ini mungkin jelek ya kakak ya, kakak membayangkan ini seperti kayak di Indonesia atau di Papua. Di mana infrastruktur itu tidak sebagus ketika kita di Jawa ya. Kita kayak di Jawa infrastrukturnya bagus, eh, nggak perlu lah sampai pesawat. Jadi tapi menggunakan apa jalan darat pun bisa. Jadi kita tidak kebutuhan pokok utamanya ya, kebutuhan pokok sehari-harinya terpenuhi. Mungkin di situ sih. Terima kasih banyak ya, Kak. Ya, makasih. Kalau nanti ada yang kurang jelas boleh ya kayak gini kalau ini Kak aku mau dong dijelasin lagi kayak gitu. Apalagi sekarang kita punya waktu buat eh, sharing lah ya. Kak aku belum paham ini, Kak aku belum ini kayak gitu. Gak apa-apa. Dan kakak juga jadi belajar lagi nih. Oh berarti tadi aku ngejelasinnya kurang nih atau mungkin emang yang aku jelasin ada yang salah gitu nggak masalah ya. Oke. Oke. Wah, oh iya ya, mungkin dari yang sebelumnya sih kakak iniin, kayaknya tuh bilang, iya yang bisa ikut pembahasan itu kadang nggak sebanyak yang ikut tryout gitu kan. Jadi ketika loh ini yang ikut tryout banyak kok, ketika pembahasan sedikit, jadi mungkin waktunya bertabrakan ya, entah itu misalkan ada kegiatan lain atau apa. Tak, tak coba.